yang emoji dua itu dok. TV buka dulu. RSU yang manjangnya tuh ya dok. Mm-mm. Oke, sepertinya baru bisa ya, Dok. Alhamdulillah ya, berhasil juga nih. Oke, Dok. Ini sampai bingung ini, Dok. Kita mau nanya apa ini, Dok? Assalamualaikum sama dulu ya, Dok, teman-teman yang udah nunggu kita dari tadi. Siapa dulu? Assalamualaikum, dokter. Gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya Tiwi? Alhamdulillah sehat, Dok. Walaupun kita mau live, jadi terkendala ya, Dok. Insya Allah masih lancar puasanya, Dok. Alhamdulillah. Ini untuk kali pertama kita ya, Dok, live bareng. Walaupun sempat tertunda ya, Dok ya. Dok, seperti tema IG Live kita sore hari ini, tips menjaga kulit tetap sehat dan glowing. Kalau udah bahas tentang kulit sehat dan glowing, itu tuh biasanya nggak jauh-jauh dari perempuan ya, Dok ya. Mau dari remaja, bahkan tua, biasanya mereka lebih sensitif kalau udah bahas tentang kulit ya, Dok ya. Karena semua mau cantik ya. Di sini Tim mau nanya ya, Dok ya. Oke. Sebenarnya kriteria kulit sehat itu seperti apa sih, Dok? Bisa Oke, dijawab, jadi Dok? ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kulit kita mau glowing itu memang harus sehat terlebih dahulu. Jadi ketika kulit kita udah sehat, otomatis nanti yang terpancarkan maka kulit kita akan glowing gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kriteria kulit sehat ini adalah kulit yang bebas dari penyakit kulit. Nah, penyakit kulit ini kan macam-macam ya. Ada flek, kemudian juga ada jerawat, ada juga kutil. Nah, kita tuh harus terbebas dari itu terlebih dahulu, baru kita bisa kulit wajah kita jadi glowing kayak gitu ya. Terus juga kulit wajah yang sehat itu adalah kulit wajah yang terjaga kelembabannya, lembab, elastis, kenyal, kemudian juga warna kulitnya merata, jadi tidak ada brown atau black spot gitu. Nah, itu sebenarnya kriteria kulit sehat, dan ini juga semua juga sesuai dengan usianya. Jadi jangan usianya sudah 50 tahun tapi kencangnya mau kayak 20 tahun gitu. Nggak bisa juga kayak gitu ya, gitu. Jadi sebenarnya kulit sehat itu nggak harus putih, nggak harus mengkilat ya, Dok ya. Tapi itu Ya. tadi ya, Dok ya. Kriterianya yang sesuai teori seperti tadi itu. Oke, Dok, bagi tipsnya dong, gimana sih cara menjaga kulit tetap sehat dan glowing itu? Oke, jadi sebenarnya tipsnya itu sebenarnya kulit ini kan dinamis ya, terus juga dipengaruhi oleh banyak faktor multifaktorial. Jadi sebenarnya nggak bisa kita cuma penggunaan krim ataupun skincare itu terus kulit kita jadi bagus gitu. Ada juga beberapa faktor yang berpengaruh, bisa dari dalam dan dari luar ya. Oke, jadi perawatannya pun harus dari dalam dan dari luar. Pertama kita bahas yang dari luar terlebih dahulu. Jadi untuk perawatan dari luar, pertama itu kita dapat lakukan cleansing, kemudian juga toner atau astringen. Selanjutnya kita moisturizing atau hydrating, sun protection, dan satu lagi exfoliating. Sebenarnya kalau kita menjalankan 5 hal ini, maka kulit kita lebih one step closer menuju kulit sehat seperti itu. Nah, untuk cleansing di sini definisinya adalah melakukan pembersihan pada muka gitu. Bisa dengan menggunakan sabun, micellar water, kemudian juga banyak sih pembersih lainnya. Tapi kalau saya sih lebih menyarankan sabun gitu ya. Melakukan cleansing ini fungsinya adalah untuk membersihkan kulit dari segala kotoran. Jadi ketika kulit kita bersih, maka nanti semua nutrisi yang akan kita ingin berikan itu akan terserap secara sempurna. Dan ketika pori-pori kita tersebut tidak tersumbat, maka akan mengurangi pembentukan jerawat atau akne.
Selanjutnya, untuk membersihkan wajah itu atau penggunaan sabun itu dapat dilakukan sebanyak 2 atau sampai 3 kali per hari. Atau jika wajah kita terasa kotor, misalnya setelah habis berolahraga atau ada aktivitas yang agak banyak, itu kita bisa cuci muka lagi. Tapi memang sebaiknya dihindari bentuk cuci muka yang berbentuk scrub, karena pada beberapa wajah, pada kulit yang sensitif dia akan mengakibatkan iritasi seperti itu. Jadi cari yang gentle cleanser gitu. Oh gitu ya dok. Terus dok yang mau nanya, sebenarnya sabun cuci muka itu bisa digunakan untuk kulit berminyak dan kering dalam satu sabun muka, itu boleh nggak sih sebenarnya dok? Oke, jadi sebenarnya tiap individu itu memiliki jenis kulit wajah yang berbeda-beda ya. Ada yang tipe normal, ada yang sensitif, ada yang berminyak, ada yang kombinasi, ada yang kering, ada yang berjerawat. Jadi sebenarnya penggunaan sabun muka itu juga sebaiknya digunakan sesuai dengan tipe kulit muka tersebut, seperti itu. Oke. Dan juga jangan gimana dok? Dan juga jangan dilakukan terlalu sering. Jadi sebenarnya semua yang berlebihan tuh nggak bagus juga gitu. Jadi cukup 2 hingga 3 kali sehari, atau jika wajah terasa kotor gitu. Oh gitu. Jadi sebenarnya keseringan buat cuci muka itu sebenarnya nggak boleh ya dok ya? Ya nggak bagus juga. Gitu. Oh iya. Selanjutnya apa ya dok selain Selanjutnya cuci? Yang kedua, setelah cuci muka ya, setelah membersihkan wajah supaya semua nutrisi bisa masuk ke kulit wajah kita, yang harus kita lakukan adalah menggunakan toner atau bisa menggunakan astringen. Di sini fungsi toner itu adalah membersihkan kulit wajah yang dari sisa make up ataupun kotoran yang tadi kurang bersih dari sabun muka tadi. Atau penggunaan astringen dengan zat tertentu itu juga dapat membantu mengurangi produksi minyak di kulit, seperti itu. Jadi makanya banyak pada orang yang berjerawat menggunakan astringen, diberikan astringen seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, kita dapat melakukan moisturizing. Nah, kuncinya ini adalah moisturizing untuk kulit yang glowing. Jadi kulit itu juga seperti tubuh kita, dia butuh nutrisi, butuh makanan, dan butuh minuman seperti itu. Nah, karena itu di sini kita memberikan pelembab. Pelembab ini macam-macam, bervariasi isinya. Ada yang isinya vitamin, berbagai vitamin, ada vitamin A, vitamin E, vitamin C, vitamin B. Kemudian juga ada biasanya di krim malam itu ada zat peremajaan pada wajah gitu. Oleh karena itu pelembab ini kunci dari kulit yang glowing, karena fungsinya adalah nutrisi terhadap kulit dan untuk peremajaan. Sebenarnya kulit kita kan setiap 2 minggu atau 3 minggu sekali itu tanpa kita sadari dia eksfoliasi sendiri, sel-sel kulit matinya dilepaskan sendiri. Tapi di atas usia 25 tahun fungsi itu sudah mulai menurun. Jadi kulit kita lebih lambat kelupasnya. Jadi sedangkan kulit sel matinya itu harus kelupas tapi masih menempel di kulit seperti itu. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan krim yang mengandung yang memiliki efek peremajaan, sehingga kulit kita akan selalu renewal setiap 2 sampai 3 minggu sekali, regenerasi kulit yang baru lagi. Nah, kalau kita tidak membantu dengan penggunaan krim yang mengandung peremajaan tersebut, ya efeknya nanti jadi lebih kusam, terus juga kerutan timbul seperti itu. Nah, untuk krim ini juga penggunaan moisturizer ini juga harus disesuaikan dengan jenis kulit lagi ya. Kan banyak sih sebenarnya, ada yang bentuknya krim, juga ada yang bentuknya gel, nanti disesuaikan lagi. Oleh karena itu nanti kalau misalnya mau beli yang over the counter atau yang dijual bebas, nanti disesuaikan dengan kulitnya. Kita lihat dulu apakah berjerawat atau normal atau berminyak gitu. Terus juga untuk yang berjerawat sebaiknya tidak menggunakan yang pencerah. Kadang pada pasien yang berjerawat, jika kita berikan pencerah, biasanya justru malah timbul jerawat seperti itu. Terus gitu, kemudian juga gunakan sesering mungkin. Jadi misalnya kita sudah wudhu, misalnya pagi digunakan, kemudian setelah wudhu kita pakai kembali. Nah, penggunaan yang baik juga diaplikasikan setelah kita mencuci wajah. Jadi ketika kulit itu masih lembab, kita berikan pelembab. Nanti pelembab itu fungsinya mensil, menutup cairan yang ada di kulit kita, jadi dia mempertahankan. Jadi kulit kita selalu lembab dan kenyal seperti itu.
Oh, gitu. Lanjut ya dok, selain dari itu tadi ada lagi tambahannya dok? Oke, yang Pengguna. keempat itu kan penggunaan sun protection atau kita bisa bilang sunscreen ya. Nah, ini penting banget juga nih untuk tips kulit yang sehat ya. Karena kita tahu penyebab tersering dari penuaan itu adalah sinar matahari. Jadi sebenarnya sinar matahari itu kita terpapar sinar matahari 20 menit saja itu sudah mampu merusak sel-sel kulit kita gitu. Ketika sel kulit kita itu rusak, itu yang akan terjadi adalah ya nanti kulitnya menjadi kering, kemudian kusam dan berkerut seperti itu. Jadi penggunaan sun protection ini sangat penting. Di Indonesia ini matahari yang mampu menyebabkan kerusakan pada kulit itu mulai timbul jam 8 hingga jam 4 sore. Jadi penggunaan sunscreen ini baiknya digunakan 20 menit sebelum sebelum ada sinar matahari. Jadi digunakan sekitar jam setengah 8. Kemudian digunakan setiap 2 sampai 3 jam sekali. Jadi nanti misalnya jam 10 mau sholat duha dipakai ulang. Nanti setelah sholat zuhur dipakai ulang. Setelah sholat asar dipakai ulang. Seperti itu. Kenapa ya dok pakai tabir surya itu harus 2 sampai 3 jam? Oke. Jadi sebenarnya tabir surya kan sering kan lihat kalau sunscreen gitu ada tulisan SPF 30, SPF 50. Nah, jadi setiap itu sun protecting factor itu dia kemampuannya, ketahanannya gitu ya. Jadi ketika sudah 3 jam fungsinya sudah hilang seperti itu. Jadi matahari ya tetap masuk, tetap sebenarnya kita kalau pakai sunscreen itu yang tadinya sinar matahari itu masuk 100% dengan penggunaan sunscreen yang masuk hanya 5 sampai 10% seperti itu kan. Nah, jadi ketika fungsinya 3 jam dia sudah berkurang, sudah menghilang, ya kulit kita terpapar sinar matahari. Jadi penuaan tetap berlangsung seperti itu, kerusakan kulit tetap berlangsung. 20 menit aja loh kena sinar matahari langsung rusak kulitnya gitu. Terus memang selain penggunaan sunscreen itu sebenarnya pelindung tubuh terhadap sinar matahari itu selain sunscreen banyak sih sebenarnya, banyak toolsnya. Kalau untuk Indonesia itu UV indeksnya atau kekuatan sinar matahari itu hingga 11 plus, itu tuh artinya panas banget kayak gitu ya, mampu melakukan kerusakan pada kulit gitu ya. Itu kita memang harus menggunakan sunscreen minimal SPF 30, kemudian menggunakan kacamata, menggunakan baju tangan berlengan panjang, menggunakan payung seperti itu. Seharusnya seperti itu gitu. Jadi makanya sunscreen ini penting banget, dan banyak juga penelitian pada pasien yang supir yang di bagian daerah wajah yang terpapar sinar matahari itu jauh lebih cepat berkerut dibandingkan yang tidak. Jadi sinar matahari ini memang memegang peranan penting sekali untuk terjadinya penuaan pada kulit. Ya kalau mau kulitnya sehat ya harus hindari sinar matahari seperti itu. Ya kalau misalnya keluar rumah kan kita bisa pakai masker, bisa pakai payung gitu. Seperti itu. Oke. Dok, mau nanya lagi ya dok. Ini boleh? Kan boleh nggak sih sebenarnya pakai sunscreen itu kalau di dalam rumah? Halo Dokter Nanda. Oke, penggunaan sunscreen ya di dalam rumah. Oke, jadi sebenarnya sunscreen itu digunakan jika ada sinar matahari. Jadi walaupun di rumah sebenarnya kadang kan pasien aku nggak ke rumah dok, gitu. Aku nggak keluar rumah dok, jadi sunscreen aku awet gitu. Tapi sebenarnya sinar matahari itu mampu menembus kaca. Jadi kalau misalnya di rumah kita cuma di kamar aja, nggak ada sinar matahari ya tertutup gitu, itu oke, kita nggak pakai sunscreen. Tapi kalau misalnya kita buka jendela, kita nyiram bunga, kita ke ruang tengah bermain, atau kita keluar ke halaman seperti itu, ya tetap harus menggunakan sunscreen dan tetap tiap 2-3 jam sekali penggunaannya. Gitu. Oke. Selain tabir surya ada lagi dok tambahannya? Oke, untuk yang perawatan kulit dari luar, yang terakhir itu adalah eksfoliasi. Nah, eksfoliasi ini penting seperti yang tadi untuk meremajakan kulit kita yang harus berganti setiap 2 hingga 3 minggu sekali, yang harusnya memang berjalan secara fisiologis seperti itu ya. Nah, penggunaan ini dapat dengan menggunakan home peeling, dapat digunakan sendiri atau bisa juga ke dokter spesialis kulit terdekat yang terdekat dengan Anda seperti itu. Dapat dilakukan macam-macam sih, dapat dilakukan peeling, kemudian juga mikrodermabrasi, banyak-banyak treatment pilihannya seperti itu. Itu untuk yang dari luar, perawatan yang dari luar. Kemudian untuk yang dari dalam seperti yang tadi, kulit itu kan multifaktorial. Jadi kadang orang ada yang
dok aku sudah menggunakan krim jerawat ini sekarang bagus, tapi nanti 3 bulan kemudian kok timbul lagi jerawat gitu. Karena kulit itu dynamic, dia dinamis, kulit itu tumbuh dari bawah ke atas itu 2 minggu, kemudian lapisan atasnya nanti terkelupas lagi 2 minggu lagi. Jadi penting kita mengetahui apa yang terjadi pada tubuh kita ketika saat itu gitu. Jadi sebenarnya kita itu stres itu mampu ada hormon kortisolnya sehingga mampu menyebabkan jerawat lebih banyak seperti itu. Jadi makanya memang kita harus menghindari stres pertama. Kedua, karena banyak radikal bebas di luar ya, seperti asap, terus asap rokok, makan makanan yang karsinogenik, itu semua banyak radikal bebas. Nah, ketika radikal bebas ini masuk ke dalam tubuh kita, yang terjadi adalah sel-sel kita itu menjadi rusak. Nah, karena itu kita butuh antioksidan. Antioksidan ini kita dapatkan melalui makanan-makanan yang super antioksidan, buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian juga bisa mengkonsumsi teh hijau, kemudian juga bisa makan dark coklat, dan banyak sih sebenarnya. Atau kita juga bisa langsung menggunakan suplemen kulit seperti itu. Selanjutnya juga kita harus mengkonsumsi cukup air ya. Jadi gimana? Moisturizernya bukan hanya hydratingnya bukan hanya dari moisturizer yang kita pakai, tapi juga dari asupan cairan yang kita minum. Jadi harus cukup 2-3 liter. Sekarang gimana kulit kita mau lembab kalau cairan di dalam tubuh kita aja kurang. Jadi dia nggak mendapatkan cairan yang cukup di kulit seperti itu. Terus juga memang harus cukup tidur, karena saat kita tidur itu sel kulit beregenerasi dan hormon-hormon tubuh kita juga sedang berfungsi secara optimal. Jadi kalau kita kurang tidur ya otomatis ya kulit muka kita juga jadinya tidak glowing seharusnya seperti itu. Gitu. Dan di sini kan banyak banget yang pada pengen kayak antusias lah dok ya, pada banyak yang mau nanya teman-teman. Ini dari DM kita bacain aja ya dulu ya dok. Boleh. Di @saputri20 di sini dia nanya ya dok ya, jika kulit jerawat boleh nggak sih sebenarnya makan kacang? Nah itu tadi dok, biasanya mitos-mitos di luar sana bilang kalau kulit berjerawat itu sebenarnya nggak boleh makan kacang. Itu benar nggak sih dok? Oke, untuk sebenarnya makanan yang dilarang gitu ya pada kulit berjerawat. Jadi sebenarnya teori itu mengatakan makanan yang tidak bukan yang nggak boleh sih sebenarnya, cuma mungkin harus dibatasi kali ya konsumsinya. Itu adalah produk susu. Jadi semua produk yang mengandung susu itu kan bisa ada di mentega, di keju, di roti, di biskuit, semua makanan yang mengandung produk susu. Kemudian makanan yang hiperglikemik, yang manis, yang tepung karbohidrat tinggi seperti itu, dan juga makanan yang mengandung pengawet, Indomie seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya kita makannya 4 sehat 5 sempurna sih nggak apa-apa gitu. Oh gitu ya. Jadi dok, produk ya. susu dan produk susu, makanan hiperglikemik, dan makanan yang berpengawet yang nggak boleh gitu. Oke. Itu tadi ya Mbak Putri, pertanyaannya udah dijawab sama dokter bahwa kacang sebenarnya itu hanya mitos ya dok ya untuk kulit berjerawat. Lanjut ya dok, kita bacain lagi dari Novia Sinta Rahmawati. Di sini dia nanya dok, kalau busui dan bumil boleh nggak sih sebenarnya perawatan kulit dok? Dan treatment apa yang cocok untuk busui dan bumil ini dok? Oke, untuk busui dan bumil ya, pengobatan apa, treatment apa yang cocok atau skincare apa yang bisa digunakan. Untuk yang sebenarnya yang lebih sulit itu untuk yang ibu menyusui. Jadi memang untuk ibu menyusui biasanya terutama pada ibu yang pada perempuan yang berjerawat biasanya ada salah satu obat yang diberikan oleh dokter, itu memang harus dibatasi penggunaannya karena beberapa obat dan salah satu kandungan dari krim malam itu ada yang mampu, jika hamil itu mampu mengakibatkan kecacatan pada janin gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya berobat ke dokter gitu, biasanya dokter sih sudah tahu dan akan meresepkan krim yang boleh, yang sesuai standar bagi ibu hamil. Sebenarnya kalau untuk busui sih lebih aman sih, krim apa aja bisa digunakan sesuai jenis kulit. Untuk treatment masih banyak yang bisa dilakukan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Ibu menyusui hampir semuanya boleh sih ya, kalau
ibu hamil memang nggak bisa semuanya, tapi masih bisa melakukan peeling, facial, mikrodermabrasi masih bisa dilakukan peremajaan pada kulit, tindakan peremajaan pada kulit gitu. Oh, jadi tuh teman-teman yang Bu Sui atau Bu Mil sudah dijawab ya oleh dokter. Lanjut ya dok, di sini ada lagi Etriska Panges 31. Dok mau nanya supaya kulit awet muda itu seperti apa ya dok? Oke. Maksudnya tipsnya gitu dok. Oke, memang sebenarnya kita tidak bisa menolak penuaan ya, karena proses penuaan itu akan selalu terjadi. Sel kita akan selalu semakin lama fungsi tubuh kita semakin lama semakin menurun. Begitupun fungsi kulit. Tetapi ada beberapa cara untuk supaya memperlambat gitu ya, dengan cara yang tadi sebenarnya penuaan itu kan tersetting yang disebabkan oleh sinar matahari. Jadi pertama kita proteksi diri sinar matahari tadi, sunscreen tadi digunakan tiap 2-3 jam sekali, kemudian juga menggunakan payung kalau keluar rumah, menggunakan baju tangan panjang gitu. Kemudian juga penyebab penuaan lainnya juga tadi bahan-bahan kimiawi dan asap, terutama juga rokok itu mampu mengakibatkan suplai ke kulit itu menjadi menurun. Jadi nutrisi ke kulit otomatis berkurang seperti itu. Terus juga moisturizing seperti yang tadi. Sebenarnya kalau misalnya kita menjalankan 5 tahapan tadi, cleansing, kemudian toner, kemudian moisturizing atau hydrating, terus sun protection sama exfoliating, insya Allah sih akan terjaga. Cuma ya ekspektasinya juga jangan berlebih gitu. Jadi sesuai dengan usia seperti itu. Oh gitu ya dok ya. Lanjut ya dok. Ini dari Ed Serin. Mau nanya dok, ini kan dengan situasi wabah COVID-19 ini dok, banyak banget orang maupun dari diri kita sendiri untuk sering cuci tangan dengan sabun dan sanitizer. Itu tuh kan biasanya sabun dan sanitizer itu kan sering buat kulit kering ya dok. Contohnya kayak punggung tangan yang kayak lupas-lupas gitu dok. Kayak gitu solusinya gimana ya dok? Padahal itu kan penting gitu. Jadi kembali ya, sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak bagus ya. Jadi sebenarnya kita untuk melakukan hand sanitizing itu dan cuci tangan jangan terlalu sering juga gitu. Kapan dibutuhkan baru kita lakukan cuci tangan. Sebenarnya untuk pilihan hand sanitizer ataupun sabunnya itu kan banyak. Cari pilih saja yang mengandung pelembab, kan sudah banyak yang hand sanitizer yang mengandung hyaluronic acid, mengandung aloe vera seperti itu. Pilih yang seperti itu. Selanjutnya setelah menggunakan hand sanitizer ataupun setelah cuci tangan cepat-cepat menggunakan pelembab gitu. Jadi tangannya nggak kering. Karena kan memang penggunaan sabun itu dia mampu merusak protein di kulit kita. Jadi memang otomatis dia jadi lebih sensitif. Ketika kita berikan moisturizer, nanti akan dikembalikan lagi ke fungsi semula gitu. Oh gitu ya dok ya. Oke dok, lanjut lagi ya. Ini dari Cici Ratnasari. Sebenarnya mau nanya, nah ini kayaknya banyak banget ini dok. Kayak dilema-dilema gadis-gadis ya dok ya. Nggak gadis-gadis, mungkin ibu-ibu juga. Sebenarnya aman nggak sih pengguna krim online yang dijual bebas itu dok? Bisa dijawab. Krim yang online bebas ya. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya kalau krim yang over the counter atau yang dijual bebas tapi yang memiliki BPOM itu sebenarnya aman-aman aja sih dipakai, karena kan pasti mereka sudah melakukan penelitian untuk meluncurkan produk tersebut. Tapi kembali lagi, apakah produk itu sesuai dengan tipe kulit kita? Jangan kita kulitnya acne prone atau cenderung berjerawat tapi kita menggunakan yang pencerah, biasanya bisa bikin jerawat seperti itu. Tapi ketika kita menggunakan sesuai dengan tipe kulit wajah sih biasanya aman-aman saja. Tapi itu yang memiliki BPOM. Tapi kalau misalnya kayak yang mungkin kan sering ada yang krim-krim yang tidak ber-BPOM, itu sebaiknya sih jangan digunakan sih, karena sebenarnya penggunaan krim itu kan juga ada standarnya ya. Kadang kalau yang tidak ada BPOM itu dia harus ada zat yang diawasi gitu, ada efek samping karena penggunaan krim itu juga ada efek samping yang harus kita lihat. Jadi sebaiknya sih jangan digunakan sih seperti itu. Oh, jadi kayak skincare yang nggak ada dokternya itu bisa dikatakan bahaya banget ya dok?
Ya mungkin bisa dibilang begitu. Tapi tergantung kandungan isinya sih sebenarnya gitu. Oke, bagi teman-teman yang udah nonton ini bisa bertanya chat di kolom komentar. Kita baca satu-satu di sini ya, Dok. Ini ada dari @luviana. Dok mau nanya, perawatan untuk wajah yang berminyak dan berkomedo itu seperti apa ya, Dok? Maksudnya perawatan kulit yang harus gimana gitu. Oke. Jadi untuk berminyak seperti yang tadi 5 tahapan tadi, cleansing, toner, moisturizing, kemudian protection sama exfoliation. Cuma tinggal dipilihkan yang sesuai dengan kulit yang berminyak. Jadi misalnya untuk kulit yang berminyak kita dapat menggunakan sabun wajah yang khusus untuk kulit berminyak, dapat menggunakan yang dengan kandungan asam salisilat, dengan banyak pilihan lainnya sih. Kemudian juga menggunakan toner, kemudian menggunakan moisturizing yang berbasis mungkin lotion ataupun gel seperti itu. Jadi dia tidak mudah berjerawat. Terus juga menggunakan sunscreen yang non comedogenic. Jadi sebenarnya sunscreen itu juga penggunaannya harus hati-hati pada kulit berminyak karena di dalam sunscreen itu ada beberapa kandungan yang comedogenic. Jadi penggunaan sunscreen malah terkadang bikin jerawat. Nanti untuk penggunaan sunscreen itu bisa sih dikonsultasikan dengan dokter kulit terdekat gitu. Oke, itu tadi ya Mbak Lutfiana. Jadi sebaiknya sebelum pemakaian krim atau sabun cuci muka sebaiknya harus bertemu dengan dokter dahulu ya untuk dilihat ya Dok kulitnya benar-benar jenis berminyak atau berkomedo ya Dok ya. Iya. Oke, lanjut ya Dok. Ini dari Etrina Fazia. Di sini nanya, Dok sebenarnya sabun muka kalau diganti sabun bayi itu ngefek nggak sih Dok? Nah, biasanya kan banyak tuh Dok yang bilang kalau pakai sabun bayi aja gitu. Itu sebenarnya boleh nggak sih Dok? Oke, jadi memang sebenarnya kan balik lagi kembali seperti tadi ya, semua sabun itu sudah diformulasikan sesuai dengan jenis kulit dan usia masing-masing. Jadi sebenarnya ya gunakan yang sesuai usia aja kan. Sebenarnya banyak kok sabun wajah yang tidak bersifat iritatif gitu, yang sifatnya lembut, gentle gitu banyak gitu. Oh gitu ya Dok. Ini satu lagi ya Dok ya, pertanyaannya dari Monica Lisdiana. Dok, kalau bekas jerawat paling cepet hilangnya pakai apa ya Dok? Pasti orang pada udah hilang tapi bekasnya masih. Itu gimana Dok itu? Emang untuk memulihkan bekas jerawat ini sulit ya, lama lagi ya. Tergantung sih bekas jerawat yang seperti apa dulu nih. Bekas jerawat ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna kemerahan, ada yang bentuknya bolong ataupun bentuk kayak keloid gitu, kayak meninggi seperti itu. Itu dikembalikan lagi tergantung yang seperti apa nih. Kalau yang kehitaman kita bisa menggunakan krim khusus untuk jerawat tapi yang ada efek pencerahnya gitu. Kemudian juga bisa menggunakan peeling juga bisa. Kemudian juga kalau untuk yang kemerahan bisa menggunakan krim, bisa penggunaan laser. Untuk yang scar tadi bisa menggunakan bisa menggunakan microneedling, bisa menggunakan peeling, bisa menggunakan filler, macam-macam. Jadi tergantung jenis bekas jerawat yang Dok, ini tadi sempat terputus kayaknya sinyalnya. Iya. Iya. Iya.
Oke. Iya dok. Jadi tadi Iya. cara menghilangkan bekas jerawat itu sebaiknya memang harus ketemu dokter kayaknya ya. Kalau masalah kulit ini ya dok ya. Iya, iya. Gitu. Iya, Gimana? dok. Heeh. Jadi Mungkin ada ini pertanyaan lagi nggak yang harus kita jawab nih? kayaknya ada ini dok kayaknya. Ini dari Serlin_09. Mau nanya dok, kalau bekas operasi di pipi bisa hilang nggak bekas jahitannya itu? Dan soalnya bekas operasi itu kayak tumbuh benjolan kecil itu kayak keloid gitu dok. Itu sebenarnya bisa hilang nggak sih dok? Kalau Kayak hilang keloid. banget sih dia untuk keloid ataupun skar hipertrofik itu dia untuk hilang benar-benar hilang sih mungkin enggak ya, tapi kita kurangi supaya hingga dia lebih menipis dan warnanya disamarkan bisa. Gitu. Jawab lagi aja ya dok ya. Ini Ya. kayaknya banyaknya yang antusias. Dari Sertika Hana Pertiwi. Dokter, hembody yang aman untuk ibu hamil apa? Aman semuanya sebenarnya untuk ibu hamil, tapi jangan beli yang sering kan ada hand body whitening yang online itu, sebenarnya jangan sih, takutnya di dalam kandungan di situ ada zat yang tretinoin yang itu lebih baik jangan digunakan, atau kadang penggunaan ada beberapa yang online itu menggunakan steroid dan digunakan jangka panjang tuh ada efek samping yang tidak diinginkan. Karena kan tetap semua tuh harus kita observasi. Kalau kita beli yang online gitu nggak ada yang observasi kan nantinya. Gitu. Oh gitu. Ini ada lagi dok dari Anna.Purwaningrum. Ya tadi nanya nih, tips untuk menghilangkan milia. Nih, tolong jelaskan juga dok, milia itu sebenarnya apa? Mungkin banyak teman-teman di luar sana yang nggak tahu milia itu apa. Oke, jadi milia itu sebenarnya sumbatan pada kulit ya. Jadi isinya ada keratin, ada sel kulitnya gitu. Jadi tersumbat kayak gitu. Sebenarnya milia ini memang untuk dihilangkan bisa, tapi mencegah dia untuk timbul kembali itu yang agak sulit gitu. Oh gitu ya dok. Terus ini dok ada lagi dok nanya dari Haula Robiah. Dok, cara bedain krim yang berbahaya atau yang bermerkuri sama enggaknya itu gimana coba dok? Itu kayaknya kita harus bawa ke BPOM ya, baru ketahuan. Kalau saya juga nggak bisa secara kasat mata, mungkin agak sulit ya. Oke, Haula Robiah akan dijawab nah sama BPOM-nya langsung ya dok ya, dokternya. Iya. Oke dok. Juga kita udah terlalu lama berbincang dan banyak banget kendalanya. Jadi Ya. kesimpulan kita sore hari ini dengan tema tips menjaga kulit tetap sehat dan glowing itu tadi ya dok, dari dalam maupun dari luar ya. Sama satu lagi ada pesan-pesan dari dokter untuk teman-teman di luar sana yang sedang menjalankan ibadah puasa maupun yang tidak di tengah situasi wabah pandemik ini. Bisa Oke, kasih untuk pesan. yang berpuasa sebelumnya kan udah mau lebaran, jadi mohon maaf minal aidin wal faizin. Kemudian pesan saya sih nanti kan saat lebaran tuh pasti banyak kunjungan, jangan lupa tetap melakukan social atau physical distancing. Jangan lupa gunakan masker. Mungkin kita untuk menolak tamu juga kadang kurang enak ya, jadi kita dapat menggunakan masker seperti itu. Stay safe, kemudian juga jangan lupa yang tadi 5 tahapan tadi, ya, terus juga cukup tidur, makan yang 4 sehat 5 sempurna, asupan yang cukup, kemudian tidak stres, gitu, tidak merokok. Itu aja sih dari saya. Terima kasih banyak kepada RSU Muhammadiyah dan teman-teman semua yang sudah ikutan join hari ini. Ya, makasih juga atas waktu dan ilmunya ya, Dok. Itu tadi sama untuk teman-teman yang kepo atau mau ketemu atau bahkan konsultasi, bisa datang langsung ke Rumah Sakit Muhammadiyah Metro atau ke Klinik Dokter Lux Derma Klinik. Kalau kalian mau, ini ada di Instagramnya. Ini kalau Instagram Rumah Sakit RSU_Muhammadiyah Metro. Kalau
klinik dokter yaitu Atlus Derma Clinic. N-nya cuma 1 ya. Oke, lanjut lagi. Itu tadi live bareng kita dengan Dr. Azizah Amalia. Untuk pengumuman giveaway bagi 3 penanya terbaik akan kita share di Instastory RSU_Muhammadiyah Metro. Jadi untuk teman-teman tetap pantengin terus story RSU_Muhammadiyah Metro itu. Dan untuk teman-teman yang ingin mendapatkan tips atau informasi kesehatan terpercaya, teman-teman juga bisa follow Instagram kami @RSU_Muhammadiyah Metro atau subscribe channel YouTube kami di @RSUMM_official atau bisa kunjungi juga di websitenya. Pamit undur diri, saya Sri Agung Pertiwi mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semua.